Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan laporan yang telah saya buat yang berjudul Laporan Studi Kasus Lapangan Kepemimpinan dalam Manajemen Berbasis Sekolah, Analisis Pengelolaan Sarana dan Prasarana. Tetapi sebelum itu saya ingin menampilkan video wawancara kelompok saya dengan Ibu Kepala Sekolah SDN Lingga Budi. Lalu bagaimana pengelolaan sarana dan prasarana sekolah? Ya, untuk sarana prasarana sekolah kami tugaskan untuk penjaga sekolah karena di sini ada 2 penjaga sekolah. Jadi sudah di jadwal. Jadi yang bagian siapa, yang bagian mana udah ada. Alhamdulillah atas kerjasama mereka, ya tentu saja dibantu oleh guru dan juga anak-anak. Mereka dengan adanya Jumsih kan dia membantu penjaga juga untuk bersih seperti jamban itu semua ada. Jadi ada kerjasama. Lalu strategi apa yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan mengatasi kendala? Untuk strategi pembelajaran tentu saja dengan melibatkan IT ya, dengan memakai IT di kelas-kelas dan memakai IT seperti alhamdulillah baru kemarin ini dapat TV yang besar dari pemerintah, yaitu digunakan. Jadi ini kenapa disimpan di kelas, di kantor tidak di kelas. Kalau di kelas kan namanya anak, jadi kan kami takut kan ini. Jadi kalau misalnya guru-guru mau menggunakan ya silahkan dibawa ke kelas gitu. Kalau sudah kembalikan lagi. Kemudian di kelas juga sudah ada Infocus. Jadi untuk pembelajaran menggunakan Infocus juga. Jadi tidak hanya nulis saja, kan Infocus mengambilnya dari laptop kan dari pembelajaran. Setelah melihat video wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah, saya mengkaji informasi yang disampaikan. Dari hasil kajian tersebut, saya merumuskan 3 rumusan masalah. Pertama, keterbatasan sarana dan pemindahan TV pintar dalam perspektif kepemimpinan manajemen berbasis sekolah. Permasalahan yang ditemukan di lapangan menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan sekolah, khususnya pada aspek manajemen dasar. Pertama, penerapan sistem pembelajaran 2 sesi terjadi karena jumlah ruang kelas yang tidak mencukupi. Kondisi ini menunjukkan bahwa perencanaan yang dilakukan kepala sekolah belum sepenuhnya mampu menyesuaikan antara jumlah siswa dengan ketersediaan fasilitas yang ada. Kedua, masih ditemukannya kipas angin yang rusak serta distribusi proyektor yang tidak merata, menunjukkan bahwa fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap aset sekolah belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Yang ketiga, kebijakan menyimpan TV pintar di kantor bertujuan untuk menjaga keamanan aset, namun dalam praktiknya TV tersebut harus sering dipindahkan ke kelas saat ingin digunakan. Hal ini menyebabkan penggunaan menjadi tidak efisien dan menyulitkan guru. Kondisi ini menunjukkan adanya benturan antara upaya menjaga aset dan kebutuhan pembelajaran yang menuntut kepraktisan. Lalu, rumusan masalah kedua, peran kepemimpinan dalam menghadapi keterbatasan dan belum optimalnya pemeliharaan. Kepala sekolah sebenarnya telah melakukan upaya dengan menunjuk penjaga sekolah dan melaksanakan kegiatan Jumat Bersih atau Jumsih. Namun, masih adanya fasilitas yang rusak menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang dibuat dengan kondisi nyata di lapangan. Hal tersebut terjadi karena pengawasan yang dilakukan belum berjalan secara ketat. Program Jumsih dan tugas penjaga sekolah belum sepenuhnya diarahkan untuk memastikan adanya perawatan dan perbaikan ringan terhadap fasilitas sekolah, seperti kipas angin yang rusak. Selain itu, dalam pemanfaatan TV pintar, kepala sekolah belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan tugas guru. Seharusnya, pemimpin mampu memotivasi dan mempermudah pekerjaan bawahannya, agar tujuan sekolah dapat tercapai secara efektif. Kondisi ini menunjukkan kelemahan pada fungsi pelaksanaan. Lalu, rumusan masalah ketiga, langkah nyata untuk meningkatkan pemanfaatan aset dan perawatan sekolah.
Jadi, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang tadi, diperlukan langkah-langkah nyata yang bersifat strategis. Pertama, kepala sekolah perlu segera mengambil solusi terkait pemanfaatan TV pintar, misalnya dengan menyediakan troli yang kokoh dan aman untuk digunakan sebagai alat pemindahan dari kantor ke ruang kelas. Lalu kedua, kegiatan Jumat Bersih atau Jumsih perlu diperkuat dengan mengarahkannya menjadi program perawatan rutin. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada kebersihan lingkungan sekolah, tapi juga menjangkup pemeriksaan dan perbaikan ringan fasilitas. Lalu yang ketiga, untuk mengatasi keterbatasan ruang kelas, kepala sekolah perlu aktif menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, seperti komite sekolah dan pihak eksternal lainnya. Melalui sinergi dan mobilitas potensi yang ada, sekolah dapat mencari dukungan pendanaan guna memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.